Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, sahabat Fuldapi dimanapun antum berada, alhamdulillah kita muji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Terutama saya pribadi, alhamdulillah saat ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berada di sebuah lokasi yang sangat indah dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat indah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, di kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak kepada ikhwah semua untuk kita sama-sama berpikir, merenung tentang bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan coba merenung tentang kenikmatan yang sangat sungguh luar biasa ini. Kenikmatan yang akan kita sampaikan saat ini, yang kita pikir bareng-bareng adalah kenikmatan udara. Kenikmatan udara, ikhwan fillah rahimakumullah. Menurut sebuah penelitian, diungkapkan bahwasanya ketika seorang manusia bernapas, maka dalam satu kali tarikan napas ada sekitar 1 liter yang dia hirup. Namun yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya dan betul-betul diproses oleh tubuhnya itu sekitar 0,5%-nya. Sekitar 5% dari 100% tersebut. Dalam 1 menit, seorang manusia itu bernapas antara 8 sampai 10 liter. 8 sampai 10 liter. Sehingga kalau kemudian kita ambil 5%-nya, maka kurang lebih, ikhwan fillah rahimakumullah, seorang manusia bernapas dan udara atau kandungan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kemudian diproses oleh tubuh itu sekitar 0,5 liter atau setengah liter. Saat ini, malah bukan saat ini, beberapa tahun yang lalu di rumah sakit oksigen itu dihargai dengan sekitar 850 per liter. Maka kalau kemudian kebutuhan kita per menitnya itu setengah liter oksigen, ya kurang lebih 425 lah. 425 rupiah per menit yang harus kita keluarkan untuk oksigen. Seandainya oksigen ini Allah meminta kita untuk membayarnya. Semenit memang mungkin kita akan melihat nominal yang sangat sederhana, sangat 425, nggak nyampe 500 rupiah. Tapi ketika dikalikan kemudian 60 dalam 1 jam, dikalikan kemudian 24 jam dalam sehari, dikalikan kemudian 30 hari dalam sebulan, maka akan keluar angka yang sangat fantastis, ikhwanu fillah rahimakumullah, sangat besar. Saya mencoba mengkalkulasikan ketika 425 rupiah dikalikan 60, kemudian kali lagi 24, kemudian kali lagi 30, keluar angka kurang lebih, ikhwanu fillah rahimakumullah, 18.360.000. 18.360.000. Kita sudah hidup berapa tahun? Taruhlah kita hidup sudah 40 tahun, ikhwanu fillah rahimakumullah. Berarti ikhwanu fillah rahimakumullah ketika dalam waktu 1 bulan butuh 18 juta, setahun kurang lebih 180 juta. 10 tahun kurang lebih, luar biasa. Yang mungkin betul ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kamu mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena memang demikian. Kita menghitung 1 saja oksigen, ya Allah. Allah karim, ikhwan fillah rahimakumullah. Allah karim. Allah maha mulia. Allah maha rahman, Allah maha rahim. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kemudian kenikmatan-kenikmatan yang sedang kita nikmati saat ini justru malah nanti pada hari kiamat ketika Allah tanya tentang kenikmatan ini sudah kita gunakan untuk apa, kita nggak bisa jawab apa-apa. Dalam sebuah hadis yang luar biasa, ikhwanu fillah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna
awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati yakni al-abdu minan na'imi, bahwasanya di antara perkara pertama dari kenikmatan yang bakal ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah, yang pertama Rasul mengatakan, ikhwanu fillah rahimakumullah, sayuqalu lahu, bakal dikatakan kepadanya, alam nusihalaka jismak, bukankah kami dulu pernah menyehatkan tubuhmu? Bukankah kami dulu sudah mensehatkan tubuhmu? Kemudian wa nurwika minal ma'il baridi, dan kami juga dulu pernah memberikan kepadamu air yang sangat dingin, yang menyejukkan, yang luar biasa. Kenikmatan ini kan kenikmatan yang sepele, ikhwan fillah, sehat dan air minum. Tetapi ternyata kenikmatan ini bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malah kenikmatan yang paling pertama bakal Allah tanyakan. Maka apalagi dengan kenikmatan yang lainnya, ikhwan fillah, kenikmatan pakaian, kenikmatan rumah, kenikmatan mobil, kenikmatan. Maka persiapkan jawaban kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah suatu ketika diberikan jamuan makan oleh seorang sahabat bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika selesai menjamu makanan-makanan yang disuguhkan, kemudian Rasul melihat bekas-bekas makanan dan piring-piring yang masih kotor. Kemudian Rasul menangis sambil mengatakan, ini semua yang kita makan barusan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai menangis ketika melihat hal itu, ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka seharusnya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang mungkin secara pandangan dunia kita lebih besar daripada apa yang Rasul dan para sahabat rasakan, harusnya membuat kita lebih keras lagi menangisnya. Khawatir kita nggak bisa jawab, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka saya mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Sudah seberapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan, kita syukuri, kemudian kita manfaatkan dalam kebaikan. Kalau ternyata masih minim, maka perbanyak. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita lakukan atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah akan melanggengkan kenikmatan tersebut. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian pandai mensyukuri nikmat yang kuberikan kepada kalian, la azidannakum, kata Allah. Allah menegaskan dengan dua huruf taukid, lam dan nun gitu. La azidannakum, benar-benar akan aku tambahkan kepada kalian. Tapi wala in kafartum, kalau kalian kufur kepada Allah, kufur kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Siksaanku sangat berat, sangat pedih. Berarti konsekuensinya bagi mereka yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah atau jarang mensyukuri nikmat Allah, ada kemungkinan bakal dapat siksaan yang pedih yang Allah siapkan bagi mereka. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadza minni, ini yang bisa saya sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.